Benarkah Yesus diutus hanya untuk umat Israel? Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kalau dilihat secara tekstual, kalimat di atas menunjukkan jika Yesus diutus bukan kepada umat Israel yang ada, tetapi diutus kepada Israel yang sudah tidak jelas di mana rimbanya. Tetapi mengapa Yesus hadir di tengah-tengah umat Israel dan mengajar mereka? Ini menunjukkan jika kalimat itu bermakna kiasan. Konteks kalimat itu mirip dengan perkataan Yesus, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sebelum membahas apakah Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel, sebaiknya kita harus memahami kata-kata di bawah ini. Makna kata Israel. Maksud dari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Janji berkat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang harus digenapi oleh Tuhan. Makna kata Israel. Sewaktu Yakub harus kembali dari rumah mertuanya ke negerinya serta kepada sanak saudaranya atas perintah Tuhan, dia masih bergumul dalam ketakutan kepada abangnya yang bernama Esau karena dosa perbuatannya di masa lalu, dan tentu Yakub juga berdosa kepada Tuhan. Ketika Yakub tinggal sendirian di tengah perjalanan, dia didatangi seorang laki-laki dan bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing dan Yakub menang. Oleh laki-laki itu nama Yakub diganti menjadi Israel sebab Yakub telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan dia menang. Oleh karena itu, nama Israel adalah nama pemberian Tuhan kepada Yakub karena menang dalam suatu pergumulan melawan Allah dan manusia, sehingga dia dapat sampai di tujuan dengan damai. Kata bergumul di dalam kata bergumul melawan Allah dan manusia, berdasarkan kisah Yakub adalah Yakub memiliki dosa kepada Allah dan abangnya Esau. Dalam pergumulan itu Yakub menang dan ia berdamai dengan abangnya dan tentu Allah akan berbuat baik kepada Yakub sesuai janjinya. Peristiwa ini menggambarkan jika Israel akan bergulat dengan Yesus dan menyalibkannya sebagai kurban perdamaian antara sesama manusia dan antara manusia dengan Allah. Sehingga, Israel artinya orang yang memiliki pergumulan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, lalu memperoleh kemenangan dan perdamaian setelah menyalibkan Yesus sebagai kurban perdamaian kepada Allah dan manusia. Berkat Allah kepada Abraham dan keturunannya melalui Ishak dan Yakub. Berkat Tuhan kepada Abraham, Kejadian 22 ayat 2-3 dan ayat 18. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Yang disebut keturunan Abraham, Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Berkat Tuhan kepada Ishak. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kejadian 26 ayat 4. Berkat Tuhan kepada Yakub, Kejadian 28 ayat 12-15. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Berkat Ishak kepada Yakub, Kejadian 27 ayat 28-29.
Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Bagaimana cara Allah agar berkat-berkat itu sampai kepada seluruh kaum di bumi melalui bangsa Israel? Berkat maupun kutuk, erat hubungannya dengan keturunan secara darah atau gen. Dengan menyerahkan umat Israel ke seluruh penjuru bumi sehingga terjadi perkawinan campur dengan penduduk setempat dan akibatnya darah atau gen bangsa Israel ada di mana-mana. Mereka ini juga termasuk keturunan Israel dan berhak menerima berkat yang telah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Orang-orang yang memberkati Israel tentu akan beroleh berkat. Karena iman dan pengharapan, kita juga dipulihkan dan beroleh berkat. Seorang perempuan Kanaan yang bukan keturunan Israel, yang anak perempuannya kerasukan setan dipulihkan Yesus karena imannya kepada Yesus. Matius 15 ayat 21-28. Berkat-berkat yang dianugerahkan kepada seluruh kaum di bumi melalui bangsa Israel terdiri dari berkat jasmani, orang Israel, baik yang masih memiliki silsilah dari Yakub maupun yang hilang tetapi memiliki gen dari bangsa Israel karena perkawinan campur, telah memberikan banyak kontribusi di dunia teknologi, baik ilmu kedokteran, pertanian, telekomunikasi, komputer, penerbangan dan lain-lain, yang berguna bagi umat manusia. Berkat rohani, Tuhan turun ke dunia melalui bangsa Yahudi yang bernama Yesus, yang akan menggenapi janji berkatnya kepada Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya, yaitu berkat keselamatan manusia, mereka yang memiliki gen bangsa Israel di seluruh penjuru bumi, mereka yang memberkati Israel dan yang berpengharapan dengan iman, juga berhak mendapat berkat ini. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maksudnya adalah, secara jasmani, mereka yang kehilangan identitas sebagai keturunan genetik bangsa Israel karena perkawinan campur dan telah berdiaspora ke seluruh penjuru bumi. Secara rohani, mereka yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena diperhamba oleh dosa, termasuk yang beriman kepada ilah lain, sehingga belum beroleh keselamatan. Beroleh berkat oleh karena iman. Jika umat Israel secara jasmaniah disebut sebagai anak, maka mereka yang bukan umat Israel dikiaskan sebagai anjing yang tinggal di rumah tuannya. Matius 15 ayat 25-27. Sebagai undangan dalam pernikahan anak domba, Matius 22 ayat 2-14. Domba-domba dari kandang lain, Yohanes 10 ayat 16. Mereka inilah yang disebut keturunan rohaniah, atau orang yang diangkat menjadi anak oleh karena iman, seperti seorang perempuan Kanaan di Injil Matius 15 ayat 23-28, yang bukan umat Israel tetapi permohonannya dikabulkan karena imannya. Mengapa Yesus diutus kepada bangsa Israel? Yesus diutus kepada bangsa Israel adalah untuk menggenapi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku, harus tergenapi. Oleh karena itu, Tuhan hadir melalui keturunan Israel yaitu Yesus yang memberikan berkat keselamatan kepada semua bangsa di bumi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Daerah Samaria adalah bekas daerah Israel Utara yang dijajah oleh Raja Asyur yang penduduknya sudah merupakan kawin campur antara suku-suku Israel bagian utara dan bangsa Asyur. Sehingga suku-suku Israel ini sudah kehilangan keasliannya dan mereka juga beribadah kepada ilah-ilah berhala bangsa Asyur. Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15 ayat 23-28.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Konteks ayat Matius 15 ayat 23-28 ini adalah mereka yang diselamatkan oleh karena iman, bukan karena memiliki darah keturunan bangsa Israel. Sebab seorang perempuan Kanaan tentu bukan umat Israel, namun karena imannya yang besar kepada Yesus sehingga permohonannya dikabulkan. Lihat ayat 28. Umat bangsa lain yang tidak memiliki gen Israel tetapi beriman kepada Yesus dikiaskan dengan anjing-anjing yang dipelihara dan tinggal di rumah tuannya. Oleh karena itu, pandangan yang mengatakan Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel adalah sesat. Makna domba-domba yang hilang dari umat Israel secara jasmani adalah, umat Israel yang sudah kehilangan identitasnya, sudah kehilangan asal-usulnya. Makna domba-domba yang hilang dari umat Israel secara rohani adalah, mereka yang kehilangan kemuliaan Allah semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan masih bergumul dalam dosa. Berkat Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan mereka, harus sampai kepada semua kaum di muka bumi, baik melalui hubungan genetika, mereka yang diberkati karena memberkati umat Israel, maupun mereka yang diangkat menjadi anak karena pengharapan dalam iman untuk mendapatkan keselamatan.